kita mulai dari sini ya. Kemarin sudah, itu nggak saya record ya, yang udah. Kita mulai dari sini. Pemanfaatan variabel. Nah, di sini kita akan menambahkan di dalam program ini ada program untuk menginputkan. Kalau kemarin kan kita jalankan, dia langsung hasilnya muncul. Sekarang hasil tersebut tidak akan muncul sebelum ada input. Nah, jadi ada outputnya. Kemarin sudah ya, cout. Makanya ada variabel. Dengan input harus ada variabel. Kalau tidak bisa, inputnya sama konstanta saja jadinya ya. Nilainya sama dengan kemarin. Jadi dia nilainya tetap tidak berubah. Walaupun programnya kita jalankan berkali-kali. Kalau di sini nanti tidak. Tergantung yang menginputkan datanya. Cuman jumlah datanya, inputnya, jumlah pemasukannya sama ya. Bukan bilangannya ya. Jadi umpamanya dimasukkan 2 kali bilangan. Cuman bilangannya bebas. Nah, di sini dijelaskan bahwa bilangannya adalah bilangan bulat. Nah, itu ya. Kalau bilang pecahan, dia nanti pecahannya tidak akan ditampilkan. Nah, ini di sini komentarnya bahwa dimasukin 2 bilangan bulat. Nah, kalau kita salah, bukan bilang bulat, bilang pecahan, nanti dia tetap akan yang dihitung adalah hanya, yang diinputkan hanya bilangan bulat saja. Bilangan pecahan tidak diabaikan menjadi 0 dia ya. Nanti kita coba, kita paksakan memasukkan bilangan pecahan. Tapi kalau dia yang di pertama nanti input keduanya langsung akan lompat dia. Ya. Nah, bilangnya langsung bilang pertama, kedua sekaligus. Padahal dia yang keduanya dianggap 0 karena tidak ada pecahannya ya. Nah, ini dia Mas. Jadi ada 2 variabel di sini, 3 variabel. Nah, kasih nilai 0 dulu. Boleh 0. Nah, ini bisa tidak kita buat juga nggak apa-apa. Tetapi jangan langsung dia di-outputkan. Variabel bilangan 1, bilangan 2 sama jumlah. Harus kita inputkan dulu seperti ini sin. Nah, ini kebalikannya ya. Di sini variabelnya ada 3. Boleh nggak di sebelah ini saya langsung karena di jumlah langsung saja. Saya pakai koma langsung jumlah. Nah, boleh. Nah, itu ya. Boleh. Karena dia jenisnya sama. Tetapi kalau dia berbeda, itu baru kita tulis ini untuk ini saja. Sebuat 2 baris ya. Ini boleh. Di NT juga di belakang karena jenisnya sama ya. Berarti dia bilangan 1 sama dengan 0, bilangan 2 sama dengan 0, jumlah sama dengan 0. Boleh seperti itu. Atau titik koma di ujungnya ya. Atau integer bilangan 1 sama dengan 0, titik koma. Integer lagi bilangan 2 sama dengan 0, titik koma. Integer lagi jumlah sama dengan 0, titik koma. Boleh. Ya, ada beberapa cara ya. Kalau mau 1 saja boleh. Asal jenisnya sama. Ini kebetulan sama. Jenisnya sama ya. Jadi di sini deklarasi sudah. Ini hanya cout di sini hanya untuk menuntun kita. Ini kalau nggak kita buat sama garis bawah ini ya, boleh nggak dibuat? Nggak dibuat, boleh. Tetapi apa nanti? Jadi layar itu hanya muncul layar kosong. Ya. Nah kalau hanya layar kosong kita bingung. Ini program dianggap, ini program kok nggak ada muncul apa-apa. Dianggap programnya salah. Padahal bukan program yang salah, tetapi kita tidak memberi rambu-rambu ya, apa yang mau diinputkan atau apa nih programnya setelah kita jalan mau ngapain. Kalau kemarin kan langsung muncul hasil, sekarang kan tidak. Jadi harus dimasukkan sesuatu baru dia muncul hasil. Nah makanya diberi ini. Ini input output di sini sifatnya hanya menampilkan bahwa program menjumlah 2 bilangan bulat garis bawah gitu ya. Program menjumlah bilangan bulat. Baru nanti dia akan masuk ke sini. Masukkan bilangan pertama. Kalau ini nggak kita buat, nah dia akan langsung masukkan bilangan pertama. Apa nih kok langsung bilangan pertama gitu kan? Nah, makanya ditampilkan program kita apa. Jadi program itu dibuat supaya komunikasinya dengan pemakai akan pemakainya nggak bingung. Nah, gitu ya. Nah, ini dia muncul dulu. Program menyembah 2 bilangan ini sama kemarin kan. Kemudian ada garis bawah. Nah, slash n ini ya. Nah, slash n berarti dia turun ya. N dia turun. Kemudian garis bawah turun dia 2 kali. Nah, baru masuk di sini nih. Masukkan bilangan bulat pertama. Ini kenapa nggak pakai slash n? Karena nanti ada sein-nya.
Nah, karena ada CN nggak perlu. Kalau CN boleh nggak? Boleh, nanti dia 2 kali turunnya. Nah, itu nggak perlu. Kalau CN di bawahnya nggak usah gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini harus, kalau nggak nanti garis bawahnya akan nyambung ke kanan. Ini ya. Kalau di sini ada CIN. Nah, CIN itu adalah input, out adalah output. Kalau kemarin dia untuk menginputkan dia tanda kecil, baru outputnya ya apa di sini. Apakah bilang langsung tanda kutip ya? Cuman kalau selain bilangan dia pakai tanda kutip. Di sini dia dimasukkan CIN-nya apa? Ini bilangannya variabel. Maka nama variabel yang kita buat tadi di atas, variabel ada 3, integer bilangan 1, integer bilangan 2, integer jumlah. Jenisnya adalah bilangan bulat, namanya bilangan 1, bilangan 2, dan jumlah. Nah, yang pertama kita masukin bilangan 1. Jadi tidak perlu kita memasukin nilai. Kalau kita masukin nilai, bisa nggak nilai? Bisa. Cuma program kita hasilnya itu terus. Padahal di atas disuruh masukkan bilangan pertama. Kita masukkan bilangan namanya konstanta. Bilangan langsung di sini. Angka. Udah. Ini nggak ada gunanya di sini dia kita masukin, yang lain dia tetap yang dimasukin CIN-nya. Itu masih variabel. Jadi kalau variabel kita yang menentukan. Jika kita masukin 5 ya masuk 5. Ada yang masukin 7 ya masuknya 7. Ada yang masukin 1000 ya masuknya 1000. Ada yang masukin 25 ya masukin 25. Ada yang masukin pakai koma ya komanya nggak mungkin. Itu pakai titik ya, bapaknya 12.7. Nah, masuk dia. Sini bilangan. Nah, setelah kita inputkan dan di input itu dia di enter. Jadi dia tidak akan masuk kalau sebelum di enter. Nah, itu dia. Jadi setelah kita ketikkan inputnya, masukin bilangan pertama. Nah, kita masukin 275. Dia akan diam saja kalau nggak kita enter. Setelah kita enter akan masuk dia ke di sini muncul. Masukin bilangan bulat kedua. Bilangan bulat kedua. Dan kita masukin lagi. Terserah kita ya. Bilangan bulat. Dia juga tidak akan masuk kecuali di enter. Setelah di enter, baru dia akan menjumlah. Ya, dia akan menjumlah. Jumlahnya apa? Nah, ini rumus ya. Jumlahnya dia tidak sama dengan matematika. Sebelah kirinya itu harus variabel tunggal. Hubungan satu sama dengan ya. Nanti kalau dia ada variabel rumus juga sebelah kanan gimana? Nanti sama dengannya berbeda. Nah, ini dulu kita aritmatikanya. Berarti sebelah kirinya jumlah variabel tunggal, kanannya boleh variabel tunggal, boleh hanya bilangan seperti ini tadi ya nih. 0 ya. Boleh juga berupa rumus persamaan. Tidak boleh umpamanya bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan jumlah, salah. Atau nanti 10 sama dengan jumlah, salah. Atau 15 sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2, salah. Karena sebelah sini ada, sebelah kirinya harusnya bilangan variabel tunggal. Variabel tunggal berarti bukan satu. Ini ya, bukan variabel tunggal, tapi bisa kita ini kan namanya ya. Namanya boleh kita buat lebih dari satu suku kata, tapi dihubungkan oleh tanda hubung gitu ya. Jadi tetap satu dia. Kemudian X saja boleh jelas ya. Jadi kemarin contoh variabel kemarin. Ya. Nah, setelah dihitung, hasilnya komputer sudah menghitung, hasilnya sudah dapat, jumlah itu sudah dapat sesuai dengan input yang kita masukkan. Asal dia masih di dalam range-nya integer. Nah, range integer akan kita lihatkan nanti ya, integer. Udah, cuman kita nggak tahu berapa hasilnya. Supaya kita tahu, kita keluarkan out lagi dia. Out, ini sama dengan di atas ini, hanya menampilkan jumlah kedua bilang adalah titik 2. Inilah yang dihasilkan jumlah. Variabel jumlah tadi. Jadi hasilnya yang dihitung di sini akan ditampilkan di sini. Kalau ini enggak kita tampilkan, komputer sudah menghitung. Program sudah benar, cuman kita nggak tahu hasilnya. Ini supaya kita tahu akan muncul di layar. Bahwa hasilnya adalah hasil dari penjumlahan ini tadi. Nah, ini kita coba. Ya. Di copy paste saja ya. Mulai dari latihan 21 sampai dengan titik kurung kerawang. Copy paste, kemudian pindahkan ke bahasa pemrograman. Nah, ini saya tutup ya, karena saya nggak bisa dua-dua. Kita langsung. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Ini latihan kemarin, saya tutup lagi. Ini yang kemarin yang sudah ada, saya tutup dulu. Nah, ini yang muncul sekarang. Nah, ini saya kecilin lagi ya, supaya kelihatan. Nah, ini dia. Ini namanya belum saya ganti, masih
untitled ya. Lihat tulisannya untitled 1, belum di namanya sama ini. Nah, kemarin kan hanya di atasnya saja ya kan, karena hanya output, di bawahnya kita tambah lagi nih. Program menjumlah 2 bilangan bulan. Nah, ini yang seperti ini, boleh kita, lagi komentar ya, karena daripada 2 kali Pak saya menulis ini, boleh nggak? Cara lain, ini cara lainnya. Boleh, bintang, slash, nah ini nggak usah, di ujungnya baru ditambahkan. Nah, ini kan biru semua ke bawah, dianggap komentar. Nah, bintang, slash, nah, baru dia kan sama. Ini boleh, seperti yang di atas 2 kali, latihan 21, slash lagi. Kemudian baru program menjumlah 2 bilang, oh saya nggak mau repot cek itu, udah bintang slash bintang. Itu fungsinya apa Pak? Ada slash sama bintang. Halo, siapa tuh? Itu fungsi slash sama bintangnya untuk apa Pak? Baca lagi, lihat lagi yang minggu kemarin. Ya, kalau kuliah tuh gitu, minggu kemarin udah saya bahas, ada makanya lihat videonya. Ini boleh menggantikan yang di atas. Ini atau ini, nah, sama biru bawahnya. Boleh slash, ini cuman kalau slash 2 kali kita ininya. Kalau ini pamannya 5 baris, berarti yang di atasnya harus 5 baris, pamannya ini banyak nih. Ya. Nah, kalau yang guna di atas berarti setiap barisnya harus slash, backslash, setiap ini. Ini nggak perlu, cukup sekali di atas, tutup di bawah. Cuman tadi kelemahannya saya bilang bahwa dia kalau lupa nutup semua komentar dia, semua jadi komentar. Nah ini boleh, terserah kamu. Kalau mau amannya ya gunakan di atas, walaupun kita harus rajin-rajin nulis setiap komentar dibuat. Nah ini komentar dibuat. Kalau bintang tadi dia ada kelemahannya. Kalau lupa semuanya jadi komentar. Tapi dia di sini akan dilihat, oh biru semua, berarti ada yang salah nih, gitu kan? Nah ini sama dengan kemarin. Kita simpan dulu. Setelah kita copy ke sini, ini namanya kita sesuaikan ini. Simpan di folder yang kita buat minggu kemarin. Ya, biar gabung. Kemarin kan sudah ada 3 ya. Cuman isinya hampir sama saja. Ini kita simpan save as. Latihan 21. Ini kemarin kan ada 11, 11A, 12. Sekarang kita jadikan latihan 21. Bab 2 dia sekarang. Ya, titik CPP. Nah, ini sebenarnya kalau ada juga komputer nanti yang nggak dibuat CCP-nya juga langsung dia. Tapi ada juga masalah nanti. Makanya lebih aman titik CPP. Lebih aman. Ini udah berubah. Ini kan hanya di komentar latihan 21-nya, di sini langsung nama file. Ini ada hanya di dalam di dalam editor, tapi namanya ini namanya. Jadi udah muncul. Kita lihat folder kita yang kemarin. Nah, ya, kita lihat folder kita. Ya. Folder kita sudah berisi program yang latihan 2 ya. Tapi masih hanya ininya, sumbernya saja baru, belum ada program jadinya. Nah, ini kan masih sumber, source file, belum aplikasi. Kalau yang kemarin sudah ada sumber, ada aplikasi, ada sumber, ada aplikasi. Ya. Nah, kalau ini tidak, baru, ya, belum kita jalankan. Saya kembali lagi ya. Nah, ini berarti sudah kita simpan. Program kita sudah kesimpan, tetapi ini belum tentu benar atau salahnya hasil kopian kita tadi. Karena walaupun di copy programnya benar, makanya ada yang salah ketik nanti satu atau huruf, satu karakter ya, itu bisa salah. Caranya ya kita jalankan. Jalankan dengan ini yang ketiga ya, atau execute, compile and run. Atau mau 2 tahap juga boleh, compile dulu. Tidak ada error baru run. Daripada di compile and run enggak juga jalan kalau ada errornya ya. Tapi kalau compile kalau enggak ada error, nah baru kita run. Tapi kalau ini sekaligus. Nah, ini sekaligus aja saya. Nah, langsung muncul. Kalau kalian jalankan ya, coba kalian bertahap dulu. Nanti saya tampilkan dulu. Ya, hasilnya akan saya tampilkan. Ya, dia akan muncul. Nah, ini ya. Baru judulnya doang. Program menjumlah 2 bilangan. Masukkan bilangan bulat. Kita disuruh masukkan ke perintah. Ya, perintah. Kita masukin umpamanya 123. Dia tidak akan jalan kalau nggak kita enter. Ya, harus kita enter. Ya, kalau sudah masuk di sini dia harus di enter.
Baru setelah di enter dia akan nanya lagi, baru masukkan bilangan kedua. 3, 2, 1 umpamanya saya buat. Ya. Nah, enter lagi. Kalau nggak di enter ya gitu ya terus. Di enter baru akan muncul hasil. Nah, ini pause tadi, sistem pause nih ya, plus NIP. Hasilnya adalah 444. Nah, ini kalian coba, tergantung. Ini kan kalau hasilnya itu, saya mau menjalankan hasil yang lain umpamanya. Tadi 1, 2, 3. Kita jalankan lagi ya, saya tampilkan. Ya. Nah, tadi 100, 2, 3 kan, saya maunya beda. 256 umpamanya. Antar. Kemudian 5.678. Tetap lakukan itu. Ya. Datanya bisa berbeda-beda, beda dengan kemarin. Cuman walaupun berbeda-beda, jumlah data yang dimasukkan ya, jumlah bilangannya tetap 2. Karena inputnya hanya 2. Tidak bisa kita, oh sekarang mau 2, besok mau 3, nggak bisa. Jadi kita kalau inputnya 2 kali ya 2 kali, cuman data di input tersebut bebas kita memasukkannya. Itu disebut variabel. Jadi kita masukin tadi 1, 2, 3, 3, 2, 1, sekarang 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8 ya, dia akan menjumlahkan. Hanya jumlah pertama ya. Jadi hasilnya adalah menjumlahkan 2 buah variabel bilangan bulat. Nah, kalau saya coba bilangan pecahan. Coba ya, kan dia kita masukin pecahan. Namanya 12.75. Nah, saya enter. Langsung dia keluar. Ya. Padahal bilang keduanya belum saya masukkan, langsung hasilnya 12 katanya. Nah, karena dia tidak akan mengenal ini, dianggap bilang pertama selesai. Ya. Beda kan, bilang keduanya tidak ditanya, langsung dia menampilkan hasilnya. Malah dia hasilnya sejajar dengan bilangan kedua. Nah, itu dibedakan ya dengan yang bilangannya benar. Apa share screen-nya belum muncul? Jadi coba. Nah, kalian coba dulu. Ya. Kalian coba jalankan. Nanti setelah tampil diinputkan. Jadi karena bilangan bulat, kita tidak boleh masukin bilangan pecahan. Kalau pecahan seperti tadi dia langsung dia akan lompat ke bilangan berikutnya. Ya, dicoba ya, dicoba. Kalau ada masalah nanti baru bilang ya. Jadi coba dimasukin datanya. Dan selalu setelah data di enter ya. Dia tidak akan masuk kalau belum di enter. Jadi selalu setelah data pertama selesai, di enter. Tapi sebelum dia selesai bisa kita edit pakai backspace ya. Oh salah nih, bisa diedit. Tapi kalau setelah di enter tidak bisa lagi. Dia sudah masuk ke memori ya. Jadi sebelum di enter, pikir dulu udah benar nggak datanya. Nanti saya lihatkan kalau untuk mengubahnya ya. Data kedua juga begitu. Tapi kalau setelah di enter, nah, kita hanya bisa mengganti data kedua. Data pertamanya sudah terlanjur masuk. Apalagi setelah data kedua, ya udah dia langsung menghitung. Ya. Itu jumlah yang pertama. Coba ya, dicoba. Nanti ada 2 kali input ya. Ada 2 kali input.
Kalau ada masalah bilang ya. Masalah. Jadi yang kalian copy itu bagi yang baru datang ya adalah halaman 29 ya, halaman 29. Mulai dari program latihan ya sampai tutup huruf kerawal return sama dengan tutup kerawal. Itu yang di-copy. Kemudian ganti namanya sesuai dengan nama program yang dibuat. Namanya apa? Namanya adalah yang baris pertama di atas. Ya. Pertama di atas. Ini ya. Program latihan 21 sekarang. Karena minggu kemarin kita sudah latihan 11, 11A, 12. Nah, sini karena ini yang benar, saya lihatkan lagi di folder kita. Sudah bertambah dia ya. Folder kita sudah ada program yang lain. Tadi kan hanya yang diedit saja ya, sumbernya saja ya latihan 21 nih. 21 sumbernya ini adalah aplikasinya. Ini kalau di sini dijalankan sama ya, sama hasilnya. Dia akan menahan karena nah, ini saya tampilkan nanti ya, ini hasilnya yang saya klik di folder ya, di folder. Jadi dia akan tampil seperti sama dengan yang kemarin, tapi hasilnya akan ditahan. Umpamanya 4, 5, 6, ya kan? 7, 8, 9, 2 umpamanya. Nah, ini tetap tahan dia kan? Ini adalah sistem pause. Nah, ini diketik salah satu keyboard baru dia akan keluar. Itu langsung tanda silang ya, tanda silang semua keluar. Ini diantar, saya antar ya. Tanda salah satunya atau spacebar, nah dia akan keluar. Ya. Jadi dia di editornya dia juga jalan, di apanya namanya, dia juga akan jalan. Di folder ya. Jadi dicoba ya. Nah, dicoba. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Jadi kalau dia nggak muncul seperti ini, berarti dia salah namanya ya nih. Saya tampilkan dulu ya. Kalau dia nggak muncul seperti ini, berarti salah. Nanti baru kita inputkan. Nah ini ya, coba. Nah ini kan. Sudah muncul seperti ini? Sudah, Pak. Dimasukin, dicoba dimasukin. Sudah, Pak. Coba dimasukin ya. Coba dimasukin bilangan dan di enter ya, dan di enter. Nah, dan di enter itu. Jangan lupa di enter ya. Ini masih yang halaman 11 ya, Pak ya? Halaman 29. Oh, halaman 11. Halamannya dia ya. Oh ya. Lembarnya bisa, lembar keberapanya. Halaman lembar nomor halamannya ya. Nah, nomor halaman 29. Yang latihan 21 kan apa ya? Latihan 21, masih latihan 21 dulu, temanmu. Tunggu dulu.
Coba semua dulu ya, kalau sudah nanti baru kita lanjutkan ya. Hanya menghitung dua buah bilangan ya, menghitung dua bilangan bulat. Jadi kalau bilangan pecahan tadi kita masukkan langsung salah dia ya. Kalau yang pertama dimasukin langsung. Kalau yang pertamanya benar umpamanya 1 2 3, yang salahnya bilang kedua umpamanya saya mau 4 5 6 70,78 gitu ya. Dia yang dihitung adalah bilangan bulatnya saja, ini tidak masuk. Tapi kalau ini yang kebalik di atasnya pecahan langsung dia malah dua-duanya dilewati ya. Nah, contohnya tadi, saya ulang lagi. Yang bilangan bulatnya pecahan di atasnya bilang pecahan saya buat. Nah, dia langsung keluar. Ya, dia langsung keluar. Contohnya ini ya. Saya bisa 12,5 aja saya buat. 22,7 lah umpamanya kan. Dia langsung akan keluar. Langsung dapatnya 22. Padahal ini baru satu bilangan kan. Dimasukin dua bilangan bulat, satu dimasukin dia udah keluar. Makanya karena bulat ya bulat kita buat, tidak boleh ada pecahan. Nah, itu dia. Kalau di bawahnya pecahannya, itu dia salahnya kecil. Hanya pecahannya saja muncul. Nah, kita coba ya lagi. Coba lagi nih. Ya, saya tampilkan bahwa kita kalau yang di atasnya benar umpamanya 100, di bawahnya kita buat 2,5 2,5. Jadi dapatnya 102. Ya, setengahnya doang yang hilang. Tidak terlalu banyak salahnya gitu ya, karena dibilang bulat. Benar 2 yang masuk. Tapi kalau di atasnya 2,5, ya udah 100-nya nggak bisa masuk. Umpamanya kita memasukkan dua bilangan, 2,5 di atas, kemasukan di bawahnya mau 100. Dia akan menjadi dapatnya hasilnya 2. Setengahnya hilang dan 100-nya nggak bisa masuk. Tapi kalau kebalikannya, bilangan bulat dulu, yang keduanya bilang pecahan, itu dia hanya pecahannya saja yang hilang. Walaupun salah, cuma salahnya kecil lah ya, dibandingkan dengan yang pertama. Nah, coba ya kebalikannya, 2,5 mau ditambah dengan 100 umpamanya. 100-nya nggak bisa masuk. Ya. Setelah dia 2,5, 2,5, udah 100-nya nggak bisa masuk. Dia langsung keluar. Hasilnya hanya 2, umpamanya tadi 2,5 ya. 2, ini 2,5 pun di sana ya. 2,5. Data berikutnya kita mau masukin 100, nggak bisa masuk dia. Langsung keluar hasilnya 2. Setengah yang bisa masuk, 100-nya apa lagi? Nah, itu dia ya. Untuk bilangan bulat. Nah, sekarang kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. 15 menit azan ya. Nanti yang sholat silakan nanti 15 menit lagi kita masuk lagi ya. Nah, yang tidak sholat silakan dicoba-coba. Ya. Saya ini dulu ya. Pause dulu. Nah, ini kita program kedua ya. Untuk apa namanya konstanta. Ini ada konstantanya. Nah, ini kita masuk langsung, kita copy paste tadi ke bahasa C-nya ya. Nah, kita copy paste ke bahasa C-nya. Ini dia. Copy paste. Jadi ada konstanta di sini. Kalau tadi kita kan semuanya variabel ya. Ada 3 variabel. Bilangan 1, bilangan 2, jumlah variabel. Semuanya bisa berubah. Jika bilangan 1 berubah, karena ada jumlah 2 ya nanti jumlah juga akan berubah. Jika bilangan 2-nya yang berbeda, jumlah juga akan berbeda. Jika bilangan 1 dan bilangan 2 berbeda juga, jumlah juga akan berbeda. Tiga-tiganya bisa berbeda. Di sini tidak semua. Di sini volume kalengnya konstan. Tidak boleh kita ubah di bawahnya, di sini umpamanya di sini volume kaleng sama dengan 5, nggak bisa. Berarti yang kalau mau diubah ya definisi volume kaleng yang kita ubah. Tapi kalau kaleng per pak ini bisa, 6 di bawahnya 7 nggak masalah. Kalau di sini nih kita buat double total 7 dikali volume kaleng, tetap dia akan berubah 7 dikali 0,355. Tapi di bawah ini kita buat volume kaleng sama dengan 0,4, nah, dia akan error. Tapi kalau di bawah ini kita buat, nah ini ya, ini akan saya tambahkan aja di sini ya, umpamanya. Ini akan terjadi error nanti kalau umpamanya nih, saya buat, tadi volume kaleng udah kita letakkan di atas. 0,4. Sekarang saya buat volume kalengnya setengah. Jadi akan salah, programnya akan salah. Tetapi jika ini yang saya buat, tadi saya taruh 6. Ya, ini salah ya nih ya.
Ini saya ubah di bawah menjadi 16. Ini benar. Dia masuk ke sini 16, bukan 6 lagi. 6 udah hilang, ditimpa jadi 16. Kalau tadi tidak bisa. 0,5 tidak bisa, umpamanya ini tadi. Ya. Di bawah bisa nih ya. Ini saya jadikan 0,5 ya. 0,5 saya ubah 0,35, konstanta saya ubah dengan 0,5. Ini akan terjadi kesalahan error. Tidak bisa, konstanta tidak bisa diubah kecuali di sini yang diubah. Definisinya diubah boleh. Tetapi kalau nilainya diubah di bawahnya tidak bisa. Tetapi kalau variabel tadi dia kaleng per paknya isinya 6. Di bawah saya ubah, saya perintahkan kaleng per pak jadi 16. Udah, dia menjadi 16, 6-nya jadi hilang. Itu perbedaan antara konstanta dengan ini tidak boleh diubah lagi kecuali yang di atasnya yang diubah. Baru dia berubah. Kalau ini bisa. Yang masuk ke sini apa nanti? Ini yang masuk bukan 0,5 ke sini. Program salah. Nggak bisa jalan. Tapi kalau yang ini nggak ada, volume kaleng yang ininya. Yang nggak ada, tapi saya ubah kaleng per paknya jadi 16. Bukan 6 yang masuk ke rumus bawah, tetapi adalah 16. Nah, itu perbedaannya antara perlakuan terhadap konstanta dan variabel. Ya. Nah, kalau konstanta dia tidak boleh definisinya, setelah kita definisikan di bawahnya tidak boleh lagi kita perintah untuk mengubah nilai konstanta. Tetapi variabel setelah kita definisikan di bawahnya bisa kita perintahkan lagi nilai definisi tersebut berubah. Kalau konstanta tidak, berarti definisinya yang harus diubah, bukan perintah di bawah definisinya. Ya udah, sekarang dia akan ini isinya 6, ini 0,3 konstan. Jadi isi ke 6 kaleng berapa? Yang beratnya 12 on tadi ya, ini beratnya. Kamu kita isikan volumenya, bukan berat. Sekian liter. Kemudian di bawahnya volume botol. Nah, adalah 2. Berapa total volume? Total volume adalah ditambah dengan total volume botol. Volume kan ini tadi. Volume itu nilainya adalah kalengnya, jumlah berapa kaleng dikali dengan volume kalengnya. Volume kalengnya 0,35, ya, kalengnya jumlahnya 6. Sekarang sedangkan botol jumlahnya 2 liter gitu ya. Jadi di sini adalah 6 dikali 0,355 ditambah dengan 2. Jadi isi kaleng 6 kaleng dan 2 botol adalah sekian liter, sedangkan isi 6 kaleng saja sekian liter. Kita coba, sebelum dijalankan, berarti harus disimpan dulu ya. Ini latihannya, disimpan lagi, CFS, latihan 22 CPP. Tadi 21, sekarang 22. Simpan dulu. Nah, ini sudah saya ada tadi. Nah, saya simpan ya. Latihan 22. Nah, simpan dulu. Baru kita jalankan. Untuk jalankan harus saya nah, ini saya tutup dulu ya. Nanti baru saya jalankan hasilnya saya ini kan. Jalankan lagi ya yang ininya, baru saya lihatkan nanti ya. Ini saya tampilkan hasil dari, nah, karena dia konstanta ya udah setiap dijalankan ya hasilnya ini. Jalankan program nilai konstan itu ya. 1 pak, ini masih salah sebentar. Saya ubah sedikit ya, saya ubah sedikit. Ini 1 pak. 1 pak isi 6 kaleng. Nah, ini aja nanti disesuaikan kalian ya. Nah, jangan terlalu panjang bingung. 1 pak isi 6 kaleng, udah. 1 pak isi 6 kaleng dan 2 dan
Kalian sesuaikan aja ininya nanti komentarnya ya. Nah, ini dia ya konstan ya. Jalannya ya itu terus. Nanti gimana kalau kita buat dia variabel ya. Supaya satu paknya bisa bervariabel. Bisa nanti. Berarti kita inputkan in. Isi satu pak berapa? Nah, maksudnya umpamanya 6, 5. Kemudian isi satu botol berapa liter? Nah, boleh juga kita isikan nanti ya. Nanti ada in. Kalau ini kan tidak konstan ya. Dijalankan lagi ya ini lagi. Kemudian saya jalankan lagi ya. Saya tutup dulu. Saya jalankan lagi nih. Jalannya hasilnya itu terus. Ya, hasilnya itu terus. Ya. Karena tidak ada nilai yang variabel. Jadi datanya konstan ya. Konstan itu terus. Jadi 6 dikali 0,355 liter dapatnya 2,13. Makanya harus isinya double tadi ya, jangan integer. Sedangkan isi satu pak 6 kaleng dan botol yang 2 liter berapa? Ya, yang 6 kaleng tadi isinya 2,13, yang satu botolnya isinya 2 liter. Berarti 2,13 ditambah 2 liter dapatnya 4,13 liter. Ya. Jadi konstanta. Nah, konstanta itu perlu nanti ada jika ada nilai-nilai yang nilai tersebut sering digunakan. Jadi kalau kita mau mengganti nanti cukup definisi konstanta yang kita ubah. Tidak semua nilai akan berubah total. Nanti akan kita lihat beberapa program yang menggunakan konstanta. Jadi konstanta ini tidak sebanyak variabel ya. Kalau variabel itu hampir setiap program itu akan ada. Tetapi konstanta belum tentu setiap program ada konstantanya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau variabel hampir pasti. Jadi jauh lebih banyak deh ya variabel itu. Ini ya, satu pak. 6 kaleng ya. 6 kaleng. Pak isi 6 kaleng. Ini programnya konstanta ya. Nggak bisa kita ubah-ubah. Pokoknya sebelum nilai definisi volume kaleng dan volume botolnya diubah, ya udah dia akan hasilnya seperti itu terus. Tidak ada input. Nah, kalau kecuali kita mau mengubah ada yang satu pak itu isi 6, ada yang satu pak itu isi 12, umpamanya itu baru kita inputkan. Kalau kita inputkan, kita buat nih contohnya ya. Nanti kita isi dengan nama programnya kita edit. Ya. Ini kita edit. Ya, disimpan dulu dengan nama latihan 22A. Ya, 22A. Ya. Kita ini dulu ya. Dibuka program ini, kita simpan latihan 22A. Kita coba dia membuatnya supaya nilai kaleng tadi bisa bervariabel. Ya. Bisa beratnya nggak usah nih. Kaleng. Kita inputkan. Tapi volume kaleng tidak bisa kita ubah. Ini ya. Simpan dulu ya. Ini 22A, kemudian save as. Jadi ada 3 program kita ya di sininya. Latihan, udah 2 baru ya. 22, 21, 22, 22A ya. Ini dia program konstanta ya. Di sininya yang konstan itu adalah program nilai konstan untuk, nah ini semua konstan ya.
untuk isi kaleng. Konstan untuk isi kaleng. Nah, sedangkan yang bukan isi kaleng dia tidak konstan, kita inputkan. Makanya kita kasih nama baru, latihan 2. Ini diubah ya. Nih, baris ke pertama diubah dengan latihan 22A. Simpan dulu. Jadi ini ya, tadi latihan 22 menjadi latihan 22A. Dikasih nama simpan. Kemudian baris ke-14 ini program nilai konstan tadi, kemudian isi kalengnya, ya isi kalengnya saja yang konstan. Ya. Sedangkan isi perpaknya ini bisa tetap bisa berubah. Nah, di sini isi kaleng 6-nya berisi 6 tetap kita biarin dulu. Ya. Tetap kita biarin dulu berapa isinya. Nah, setelah keluar di sini, kita tambahkan di sini. Nah, ini kan isi 1 pak 6 kaleng berisi ini. Nah, kemudian 1 pak dengan botol isinya ini. Nah, itu kan. Nah, di bawahnya kita tambahkan. Setelah muncul ini, nah kita tambahkan di sini. Kita juga ingin set-in. Inputkan. Kita tambahkan dulu nih ya, nah, komentarnya. Setelah selesai itu, nampaknya kita tambahkan dulu 1. Nah, ini untuk yang di atas konstan dulu ya. Di atas konstan ini tetap. Yang di bawah yang bawah. Ini konstan. Nah, ya. Yang di bawah ini mau kita ubah. Program untuk ininya tidak konstan. Nah, program nilai isi kaleng yang berbeda. Nah, ini konstan yang kita hilangkan. Program untuk isi kaleng yang berbeda. Isi 1 pak maksudnya. Isi 1 pak ya. Bervariabel. Isi 1 pak kaleng variabel ya. Nah, variabel. Nah, ditambahkan. Kalau dia variabel berarti ada set-in. Masukkan. Tapi sebelum set-in-nya kita set dulu. Ininya. Berapa isi 1 pak? Nah, berapa isi 1 pak kaleng? Nah, harus diisi dulu. Kemudian ya. Ini kita lihat perbedaannya nanti ya. Nah, kita lihat 1 paknya berapa. Nah, baru kita sih umpama 1 paknya saya masukin ini kan kaleng per paknya udah ada tadi nih. Tetap bisa dipakai ini. Jadi kaleng per pak nih tadi 6, nah kita isi di sininya jadi set-in. Masukkan. Kaleng per pak berapa? Nah, kita inputkan tergantung kita umpamanya 12. Nah, setelah diisi ininya tetap kita ambil lagi totalnya tadi. Ini ya hasilnya ya. Set-outnya kita ambil lagi. Set ini dulu. Ya. Jadi ada 2 hasilnya nanti ya. 1 per pak isi. Nah, isinya kita buat di sini. Kita tampilkan ya. Nah, harus ditambah sini nih. Isi kaleng per pak. Pokoknya 5 jadi 5, 6 jadi 6 ya. Kalau tadi kan selalu 6. Ini kaleng per pak. 1 pak isi. Coba isi 6. Ini isinya terserah. Isi tergantung input ya. Isi kaleng. Nah, di sini dia. Ini variabel. Kalau 5 jadi 5. Ya, totalnya gimana? Nah, ini kan totalnya tadi adalah ini tadi ya. Total kan sudah ada di sini tadi. Totalnya ini ya. Nah, ini yang kita ambil. Yang berubah cuma ini. Bukan ini ya. Isi, ini yang isi. Isi, 1 kaleng per pak berisi. Nah, total volume adalah yang isi kita inputkan dikali 0,3 sama ya. Kemudian
Ini yang baru ini. Kemudian yang 1 per pak aja ya. Kalau liter udah tinggal berapa liter ya. Udah ini aja. Nanti saya lihatkan ya, saya jalankan dulu. Ini udah sama dengan di atas, pokoknya konstan ya. Di bawahnya kita isi lagi. Turun dulu ya, turun dulu 1 baris. Nanti saya lihatkan dulu ya, saya tutup dulu ininya, biar gampang. Enggak, kamu juga nggak bisa lihat. Latihan 22A ya. Bentar ya. Ada yang saya... Nah ini ya, sudah selesai. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Nah, cuma yang isinya belum. Yang konstanta tetap udah jalan ya. Konstantanya, ya muncul ya. Ini sama dengan yang tadi di atas ya. 1 pak isi 6 ya 2,13. 1 pak isi 6 dan 2 liter ya 4,13. Nah ini yang program isi 1 pak kaleng variabel. Nah, ini tergantung kita. Apa saya masukin berapa isi 1 paknya? Apakah isi 10? Jadi ini yang di atas doang ya, yang di bawah kan tinggal hasilnya ditambah dengan 2 liter, nggak terlalu masalah ya. Jadi berapa isi 1 paknya? Udah, enter. Jadi isi 1 pak 10 kali, ini saya geser dulu. 1 kali 10 tadi kan berisi 3,55 karena 1 kotaknya, 1 kalengnya volumenya isinya dalam liter ada 0,355. Ini mepet ya kalengnya, saya geser. Bentar ya, supaya lebih terisi. Lalu umpamanya saya tampilkan lagi ya. Tampilkan lagi. Ya, ada 2 perintah di sini. Yang 1 konstanta, udah ini sama dengan yang tadi di atas. Yang di bawah ini ada sign-nya. Program isi 1 pak kaleng variabel. Berarti isi kalengnya bukan hanya 6. Tergantung input dari kita. Saya masukkan 10 contohnya tadi, 10. Jadi 10 kalau tadi dia 6 ya dapatnya 2,13 karena satunya adalah 0,355. 0,355 dikali dengan 6 ya dapatnya 2,13. 5-nya dikali 6 33. 5-nya lagi 33 kan? 3. Kemudian berapa tadi dia? 3 ya. 3 kali 6 18 tambah 3 berarti 21 gitu kan? 2,13. Sekarang dia 10 berarti dia 3,55. Nah, isi 1 pak kaleng 10. Jadi isi 1 pak 10 kaleng berisi 3,55 liter. Nah, ini programnya ditambahin ya. Kalian menambahkan. Yang di atas sampai di sini sama ya, saya lihatkan sampai halaman baris ke 21 sama, baru ini digeser nih. Nah, 22. Ini baru ditambahkannya 22.
23, ini tambahkan 24, ini 25, sampai 27. Nah, sistem ke bawah kan udah geser sendiri ya. Jadi setelah 20, saya buka dulu aja yang ininya ya, dua-duanya ya. Pastikan supaya pasti. Latihan dua-duanya ini. Ya. Latihan dua-duanya coba dilihat ya, latihan dua-duanya. Ini kita akan tampilkan ininya ya. Ini, latihan dua-duanya kan sampai 19 sampai 22 ini kan sama. Nah, 22 sama. Nah, ya. Mulainya diubah di sini adalah mulai dari 22-nya digeser tadi karena ini ya. Ini kan ada di enter ya. Berarti dia kan 21 sebenarnya samanya. 1 ya, 20 naik, ini kan saya enter atau saya samakan aja. Ininya berarti dia ininya sebentar. 20-nya berapa ya? Yang 19-nya total volume ya, total volume. Total volume. Nah, ini kan geser ya. Nah, supaya sama. Jadi mulai dari halaman 23 jadinya di sini ya. 20-nya kosong nih. 23. Jadi halaman baris ke 22 digeser nih, diantar. 22 kan ini ya. Nah, total volume liter ml. Sebelum sistem pause, di atas sistem pause diantar. Nah, di sistem pause diantar. Jadi ya, baru ditambahkan ini. Out, ini ada in nanti. Nah, coba dibuat. Yang sama copy paste umpamanya ini ya. Total volume ada di atas. Nah, dibuat ini. Mulai halaman baris ke 20, di sini 23 ya. Sampai 22 sama nih. Mulai 23 ditambahkan 23 tambah 24 ditambah 25 26. Tapi di sebelum sistem ini di enter ya. Jadi kan 23-nya sistem pause di enter ke bawah disisipkan nih, mulai dari baris 23. Coba ya. Tambahkan hanya 5 baris itu. Ya. 1 2 3 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Sebenarnya 5 karena panjang sini aja saya taruh bawah ya. Coba. Jadi program isi 1 pak kaleng variabel. Ya. Yang variabel kalengnya, yang botol tetap. Nah, makanya botolnya nggak kita tampilkan. Jadi kalengnya bisa kita isi 1 paknya, bisa kalau di atas kan konstan. Ya. 1 paknya ya isi 6. Nah, ini kan nggak ubah, tetap data. Tadi 6, sebuah di bawah jadi variabel. Tetapi ini nggak bisa, mau volume kaleng saya ubah. Saya maunya 1,5 liter. Volume kaleng saya inputkan in volume kaleng, error nanti. Nah, nanti kalau setelah jadi kalian nanti kita coba volume kaleng yang kita inputkan, volume kaleng kita inputkan, kaleng per paknya tetap 6 umpamanya kan, volume kaleng saya jadikan setengah, maka terjadi error. Nah ini ya mulai halaman 23, baris 23, coba kalian ketik dulu sampai baris 28. Sistem pause sudah ada tadi, return sudah ada, kurung kerawal sudah ada. Lalu digeser, sistem pause-nya digeser, enter ke bawah, baru check out program isi 1 pak kaleng variabel. Coba ya. Ini latihan 22A. Jadi ada variabel, ada konstanta. Bisa kita buat tetap paknya bisa variabel. Nah, yang konstantanya kita coba nanti ubah. Ini kita ubah nanti in-nya menjadi volume kaleng yang isinya 35 kita inputkan gitu ya. Apa hasilnya nanti? Kita lihat. Coba silakan dibuat dulu ya. Kalau nanti sudah selesai, coba ya bilang nanti akan kita kalau ada masalah kita lihat itu kan warna ya, tentukan warna itu supaya apa? Supaya kita kalau ada salah input salah, out in dia hitam. Untuk masuknya kecil atau besarnya merah. Kalau dalam tanda kutip itu out-nya berarti biru gitu ya. Itu bukan diwarnai ya, dia berubah sendiri ya, supaya untuk membedakan itu. Jadi baru kita jalankan. Jadi dia programnya tidak seperti latihan 22 yang selalu itu terus. Jadi yang dihitung adalah volume 1 paknya 6 kaleng. Ditambah dengan 1 botol 2 liter. Gitu ya. Nah, udah, di sini tidak volume kalengnya. Bisa nggak nanti botolnya juga kita buatkan 1 botolnya beda-beda. Ada botol yang 1 liter, ada botol 2 liter, ada botol 1,5 liter. Bisa. Tambah lagi in-nya. Karena botol dia ininya bukan volume botolnya ya. Oh, ini nggak bisa. Karena dia konstanta juga ya, konstanta botol nggak bisa. Yang variabel hanya isi dari 1 pak. Botol tidak bisa. Kalau botol kita buat juga variabel nanti di error juga. Ini kan konstanta nih. Nggak bisa ya.
Kemudian ini cost juga, isi dari kaleng. Oh, kaleng ya. Bisa. Konstanta tidak bisa ya. Di rumus ada dua. Rumus yang di atas total volume ditambah volume botol. Ini nilainya konstanta. Yang di bawahnya ini ada yang variabel. Kaleng perpaknya variabel, ininya konstanta. Tadi 6 kita isi sesuai yang kita inputkan. Di atas tidak. Sebelum 6 yang kita ubah, dia akan tetap hasilnya itu. Kalau di bawah tidak, programnya tergantung dari orang yang menjalankannya, yang menginputkan datanya. Hasilnya akan berbeda. Sedangkan kalau yang di atasnya, tetap siapapun menjalankan hasilnya seperti itu. Coba ditambahkan 6 baris itu ya. Tambahkan 6 baris, supaya nanti nilainya akan berbeda. Nanti mau saya sisipkannya di sini nanti ya. Supaya kalian nggak ngetik lagi ya. Maksudnya. Ini biasakan juga ngetik, karena nanti itu tugasnya saya ngetik sendiri. Tidak copy paste ya. Baris. Kalau yang udah selesai, coba jalankan. Kalau udah benar seperti tadi, nah bilang ya. Nggak usah semua, beberapa orang saja ya. Selesai Pak, nanti coba di share juga. Bisa nggak kalian share ya? Hasilnya saja. Kalian selesai? Ya. Nah, coba kamu share, saya tutup dulu nih ya. Yang share ininya ya. Share ke ini aja. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP ya? Iya nih, Pak, gambarnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Coba kamu share. Ini udah saya tutup share saya nih. Lihat di ini saya aja, Pak, di apa? Di komputer sayanya. Ya, di share ya, coba ya, di share. Ini kamu share hasilnya ya, di share. Soalnya nggak bisa dua-duanya. Coba. Kamu Kalau share. saya lewat HP, Pak. Itu kan juga ada share di HP ininya, yang biru di bawah. Ada share screen di situ. Baris bawah itu ada security, ada itu kan, share screen coba. Minta harus sama hostnya, Pak. Minta izin sama hostnya. Nah, saya ini kan ya. Share screen ya. Udah. Coba. Kamu share screen. Udah saya kasih izin tuh. Yang lain lihat ya. Kamu isinya berapa? Isi satu paknya berapa? Ini nggak kelihatan di sini nih. Nge-lag ya, Pak ya? Bentar. Coba diisi lagi ya. Isinya jangan yang 6 ya. Selain 6 lah. Selain 6. Yang di atas kan konstanta ya. Yang di bawahnya. Yang di atas tetap seperti latihan 22 ya. Yang di atasnya. Yang kita tambahkan yang di bawah. Yang lain juga coba ya. Kalau ada yang siap ya. Lebih enak yang dari komputer coba. Di share screen aja yang ininya ya. Lewat foto aja, Pak. Bukan. Ininya lewat. Kamu pakai laptop kamu kan? Saya lewat HP ininya. Ya nggak apa. Share screen aja itunya. Terus yang mana ini? Screen. Iya, di bawahnya ada deh. Share screen yang hijau. Kemudian kamu pilih. Itu kamu tadi yang ditampilkan tadi itu. Soalnya kalau ininya kamu ini kan nggak jelas. Nah, itu kan ada share screen tuh. Coba kamu liatin. Nah, liatin itunya hasilnya. Hasil yang kamu. Ya kan? Yang kamu jalankan tadi. Di share-nya. Ya. Nah, ya itunya yang kamu aktifkan. Yang kiri ini loh yang kamu aktifkan. Kelihatan, Kak? Nah, kelihatan ini kan yang satu-satu orang nih. Oh, ini kan orangnya yang kamu tampilkan sini nih. Bukan share screen-nya. Ini kan masih banyak nih yang muncul. Ada saya, ada teman kamu kan. Nah, kalau share screen kan hanya layarnya doang. Ada yang pakai laptop, ada yang jadi. Coba. Nggak ngerti nih, Pak, caranya. Ya, nggak bisa di sini ya, orang masih tampil yang lain kok, makanya nggak besar dia. Nah, ini kan kamu nih, hanya kamu tampil begini nih, ya, bukan hasilnya. Seperti saya ini kan nanti hilang sayanya kan di sini kan, kalau saya tutup dulu ya. Saya tutup, saya sampaikan hasilnya ya. Apa masuk dari laptop, Pak? Dari laptop, ya nggak bisa itu kamu ya dari laptop. Hasilnya udah saya tampilkan nih.
Tapi saya share, yang saya tampilkan tadi itu hanya hasil share saya, yang lainnya akan hilang gitu loh. Nah, nih. Ya kan? Lihat gak nih? Program nilai konstan ini kan? Lihat nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian saya isi umpamanya 10. Tadi kan belum ada deh kan? Isi satu paknya masih kosong. Saya isi 10, baru saya enter. Dapatnya 3,5 kan? Kalau tadi dapatnya hanya 2,13, sekarang jadi 3,5 liter. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi diisi ininya. Yang isi satu pak 10 itu berapa? Isi pak itu berapa? Isi 10. Kalau 10 deh ya. Kalau umpamanya 5 ya jadi 5, saya lihatin yang lain. Umpamanya saya isi 5 aja. Saya di ACC, Pak. Saya punya ya. Saya coba 5 gitu ya. Saya coba 5. Tadi kan 10. Ini kan tadi kan isi kalian sekarang saya mau jadi 5 saja nih. Umpamanya 5. Ini 5. Asal jangan 6 ya, sama lagi dengan ini. Atau 3 lah, berarti separuh ini. Jadi ketiga kan 1,65 ya harusnya kan 1,65 lah ya kan 1,65 kan tuh. 3 dia 3 tadi kan 6 ini kan konstan yang di atas, kalau di bawah tergantung kita inputkan, tapi liter tidak bisa karena dia konstan. Kalau kita ubah, nah ini saya coba yang liternya saya ubah, tampilkan dulu sininya ya, tampilkan dulu. Ubah lagi liter. Saya mau tampilkan tadi isinya liter yang ini ya, yang liter. Kalau tadi yang konstan kan udah, yang ini udah berubah ya. Saya mau ubah kaleng per pak udah, volume kaleng. Nanti yang ini nih, yang liter ini kan volume botol ya, volume botol. Volume botol di sini nanti volume botol juga ya. Saya buat 2 aja. Supaya nanti karena disalah mau dihapus lagi ya. Nah, saya buat ininya jadi volume botol. Volume botolnya saya ubah. Yang tadi konstan, saya mau jadikan dia bervariabel dengan kita inputkan. Nah, sini dia volume botol. Ini volume botol. Ini kan volume botolnya kan hanya isinya saja ya, ini nggak ada. Nah, volume botol nggak ada perhitungan. Nah, volume botol ya volume botol, kemudian isinya, nah ini kan isinya Cout-nya saya cout aja di sini. Nanti mau dihapus lagi ini salah. Cout volume botol ya. Ini saya ketik dulu. Volume botol sama dengan itu ya. Nah, ini akan error. Karena kenapa? Ini dia konstanta di sini. Kalau ini kan kalian integer gitu kan. Nah, tidak ada consnya. Tapi dia variabel. Kalau ini ada consnya. Mau saya ganti yang isinya 2 tadi, mau saya inputkan dengan input kita. Berapa isi? Ini kan, Bu. Bawah lah ya. Di bawah sini nih. Nah, supaya lalu saya masukkan lagi cout-nya berapa isi volume botol gitu ya. Bahasa in-nya. Volume botol berapa? Berapa volume botol? Ini tidak bisa. Ya, ini kita coba buktikan ya. Apa volume botol? Saya mau masukin dia, tadinya dia 2, ini ya. Nah, saya mau masukin jadi 3 gimana? Atau 1,5 gimana? Totalnya nanti jadi 3 di sini kan. Volume botolnya jadi 3. Nah, ini nggak bisa masuk. Salah. Karena dia konstanta. Ini saya tutup dulu ya, nggak bisa tampil juga. Ya. Jadi saya tampilkan hasil salahnya ya. Nah, lihat. Saya tampilkan hasil salahnya. Ya. Hasil salahnya saya tampilkan. Nah, di sini lihat tuh. Ya, merah dia kan. Merah. Di sini apa? Dia baris ke-28 di sini ya. Nih. Error. No match for operator. Tidak cocok operannya. Kenapa? Karena dia sudah di atasnya dibuat con. Jenisnya konstanta dan datanya konstanta, jenisnya double. Tidak bisa kita jadikan dia menjadi variabel. Nah, itu dia. Beda. Tidak bisa.
Ini jadi salah. Kalau sampai sini dia bisa. Masih benar, sampai sini udah salah. Nanti ke bawahnya salah. Saya hapus lagi ya. Nggak usah dia. Dia kembalikan lagi. Botol. Nah, itu bedanya kalau dia konstanta atau variabel. Kalau variabel udah tadinya nilainya 6, sekarang saya jadikan terserah saya. Nah, di sini kan satu pak isinya berapa? Hasilnya dia akan bervariasi. Ya. Nanti saya tampilkan lagi ya. Nah, karena dia nggak bisa double. Itu kelemahan dari Zoom ya. Nggak bisa double. Jadi kalau saya hasilnya muncul, yang lamanya dia ketimpaan. Sama dengan tadi ya. Saya isi 2. Ya dapatnya ya tadi 0,355 ya dapatnya 0,7 lah ya. 0,71 kan. Variasi di atasnya tetap. Pokoknya karena dia ini konstanta. Ya saya ubah, ini saya ubah jadi 2 nggak bisa. Kecualinya kita ubah dia definisi variabelnya atau definisi konstantanya. Tadinya 2, jangan jadi 5 nih boleh. Tadinya ini nggak salah. Kemudian isi satu kalengnya ini tadi ya 0,355 menjadi 0,5 boleh. Jadi definisi tidak boleh dia diubah dengan perintah di bawahnya. Nah, itu perbedaannya. Ada yang kalian yang bisa yang ini selain yang tadi? Pak, ayo. Pak, Ini hasil saya ini Pak. Oh, beda sama Bapak, Pak. ya, coba ditampilkan biar saya tahu. Kamu isinya berapa? Kamu inputkan. Ini Pak, saya tampilkan Pak. Coba inputkan 10 supaya mudah. Coba tampilkan. Coba tampilkan. Inputkan yang di bawahnya kan cuma 1 inputnya ya. Yang tadi volumenya 6 kita ubah. Coba. Ini Pak, hasil yang ininya kok beda ya Pak? Ya coba ditampilkan, nggak orang nggak tampil gimana ya? Udah saya share Pak. Belum muncul. Nah, sudah belum? ini kan belum kamu inputkan. Diinputkan di sini. Ini mana? Ini kan di atas udah benar ya. Program isi pak satu kaleng variabel. Ini ada sein di sini. Ada nggak sein kamu? Ini nggak ada. Berapa isi satu pak? Di bawah ini, di bawah berapa isi satu pak, ada sein. Coba lihat. Ke atas. Ini kan out semua nih. Terus ke atas sedikit. Bawain. Ini naikin layarnya ke atas. Ini kan nggak ada sein. Ini udah ada. Iya. Ini kan udah sein nih. Coba. Iya Pak. Ini kan sein kaleng per pak. Ini kan berapa isi kamu waktu dia muncul di sini kamu ketik 10 berapanya. Itu kan baru dia kan? Di sini Pak. Di sini. Di sini. Ini udah ada sein kok kaleng per pak. Nggak ada kok. Cuman nggak kamu input kan tadi. Oke Pak. Isi satu pak. Nah, ini kan. Ini kan belum kamu coba jalankan. Jalankan. Tapi nanti tutup dulu nih, nggak bisa tutup dulu nih ya. Kamu jalankan, tampil yang hitam tadi, baru kamu input. Coba, tutup dulu nih. Nah, kamu jalankan, ulang dijalankannya. Tutup dulu ini. Jalankan, nanti kan dia minta ini nih, berapa isinya kan? Coba kamu jalankan. Dia minta berapa isinya. Sudah sein, baru rumus gitu kan. Rumus kan udah kamu tadi. Coba tampilkan. Kayak gini Pak. Sein. Kan rumusnya. Ya. Kaleng per pak. Berarti ini ya. Kamu masukin sein tadi. Ini kan berapa nih dia nanya. Nah, ini kan kamu isi dulu. Baru dia ngitung. Baru dia outputkan. Yang ini Pak. Kamu setelah dijalankan. Oh ini. Setelah oke. Coba ya. Itu dia. Tutup dulu ininya, nggak bisa ditampil 2 layar. Tutup dulu yang hitamnya, apanya di share-nya ya, yang kamu share itu. Nah ya, ini tutup ininya biar muncul yang hitamnya, yang share kan ini. Ini kan nggak, kamu klik, nah ini kan ada nih, klip. Nah, mana dia yang klip tadi? Ini kan udah langsung keluar. Ya Pak. Itu hanya baru satu ini ya. Coba kamu lihat, ini ya. Saya tampilkan ini ya. Kamu bandingkan. Ya, Pak. Saya tampilkan dulu ininya. Membandingkan satu mulai dari baris ke 23 ya, kan? 23 kamu udah buat ini tadi, udah kan? Ya. Kemudian ini kan untuk kita komentar doang nih.
Nah, sein ini dia. Ini boleh di sini ya biar kamu nggak bingung. Nah, kan sein kan? Ya. Baru rumusnya. Baru kita outputkan lagi. Udah sama? Coba bandingin. Sudah Pak, sama Pak. Nah, kamu kok nggak bisa input? Jadi di sini diminta input nanti nih. Kita yang menginputkan. Mau input berapa? Kalau sampai di sini otomatis seperti tadi ya. Sampai di sini otomatis nih. Sampai di sini nih. Sampai baris 22 ya. Otomatis. Sama dengan yang tadi. Nah, ini yang kita tambahkan. Ini hanya tampilan di layar. Ini yang inputnya. Dia klip-klip di sini nanti. Saya coba jalankan ya. Kamu lihat. Sebelum saya inputkan, dia akan sama dengan kamu tadi. Ya, sebelum saya inputkan, ini belum saya inputkan nih. Saya tampilkan dulu. Belum saya inputkan ya. Tampilnya seperti ini. Kamu kan udah tampil seperti ini tadi. Ya Pak, sudah Pak. Ini kita inputkan. Ketik angka. Saya ketik ya. Nih, umpamanya saya ketik 10. Ini kan belum masuk kan? Udah masuk 10. Itu diketik itu ya. 10 itu diketik ya. Ya. Saya enter. Baru dia muncul. Tuh. Kamu nggak pakai pause kamu. Pause-nya jangan hilang. Ini juga lihat. Kamu tadi kalau yang muncul seperti garis tadi itu nggak ada pause-nya. Ya. Tampilkan lagi. Bentar. Ya, di sini. Karena pause-nya nggak ada kamu tadi itu ya. Makanya dia tidak tampil seperti yang diharapkan. Nah, coba ya. Nih. Nah, kan? Klip-klip dia kan? Nih. Oh ya Pak, sudah bisa Pak. Nah, iya, dimasuk. Coba tampilkan. Biar teman yang lain. Coba tampilkan. Coba tampilkan. Di share ya. Coba share. Ya Pak. Coba di share. Oh, dijalankan dulu ya. Baru di share hasilnya aja nanti. Kamu jalankan, tapi jangan diisi dulu. Isinya nanti setelah di share diisi ya. Oh iya. Jalankan. Tampil share. Nah, nanti baru setelah ini baru diisi. Jangan kamu isi dulu. Coba share dulu, ini dulu, jalankan. Kemudian share. Nah, hasilnya ya. Nah, yang hitam itulah. Ini kan udah klik di sini dulu. Klik sekali. Klik. Nah, Udah. nah, klik 10 Pak. Ya kan? Coba. Masuk Ya, kan? sudah Pak. Coba geser masuk. Nah. Coba kamu jalankan lagi, isinya yang lain. Ini Ini kan hapus saja Pak. tutup dulu ini ya. Oh. Oke. Lagi tutup dulu. Jalankan lagi. Klik. Nah, coba jalankan lagi. Baru tampilkan lagi. Setelah tampil nanti dia di-share, baru kamu isi lagi yang lain datanya gitu ya. Ya Pak. Jangan 10 terus, coba yang lain. Angkanya pasti berbeda nggak gitu. Coba. Tampilkan. Share dulu. Nah, klik dulu di sininya. Yang di layar. Klik dulu. Jangan di ini. Belum diisi itu. Klik dulu baru kamu apa? Itu udah nggak bisa lagi. Kamu klik dulu di sini tadi. Ini kan ada tadi keluar belum diisi tuh. Iya. Jadi jangan kamu klik pakai mouse, jangan pakai keyboard ya. Klik sekali. Coba tutup lagi. Coba. Ini udah keluar tanpa diisi. Coba. Kamu jalankan dulu. Kemudian kamu share. Ya. Jangan kamu ketik apa-apa dulu ya. Setelah muncul share nanti saya ini kan. Tadi udah bisa kamu 10-nya. Coba. Share dulu. Jangan pakai keyboard. Ya, coba. Share dulu. Nah, coba kamu klik di situ pakai mouse. Di sama dengannya. Ya. Itu baru kamu isi. Namanya 20 ya kan. Nah, baru di enter. Oh iya Pak. Nah, tadi kamu kan udah pakai keyboard dulu. Belum diisi. Iya Pak. Kepencet Pak tadi Pak. Ini karena share ya. Share-nya Zoom sebenarnya. Iya. Anu juga. Karena share Zoom seperti ini dia. Harus kita klik dulu. Nah, seperti itu ya. Oke Pak. Itu deh kan. Cuma sekian. Nah. Yang lain ada nggak? Tadi siapa tuh namanya? Rizky Pak. Iya. Ya. Coba yang lain. Saya nih Pak. Ya, apa? Coba ya, di-share dulu ya. Ada nggak Pak? Nah. Kamu udah ininya belum. Ininya nanti 20-nya ini. Oh ya bentar. Dulu biar temannya lihat gitu loh.
share dulu, baru setelah muncul ini baru kamu ketik input kamu, temannya tahu gitu loh. Ntar dulu, saya suruh nanti baru. Nah, ya baru diisi. Nah, ya sama ya. 20 ya. Nah, itu benar. Jadi kalau di atas kan tetap diubah lagi, tetap aja nih diubah lagi. Kalau di bawah kan tergantung input kita, itu yang variabel. Tapi yang variabel yang bisa kita ubah ini ada data variabel, jangan yang depannya const. Nah, ada tutup ya. Siapa barusan itu? Muhammad Anbia, Pak. Muhammad Ambia sama Rizky ya, saya tandain ya sebentar ya. Muhammad Ambia sama Rizky ya. Rizky berapa tadi NIM-nya? Belakang? 39, Pak. 9 ya. 39. Tahun 2020 ya. Nah, ada. Saya Ini belum ya. ada NIM-nya nih, Pak. Ya. Ini sebentar ya. Yang ini saya mau simpan dulu. Ini kalian tutup dulu si apanya? Dia nih. Ah, sebentar saya mau simpan dulu yang hadir ya supaya enggak. Karena belum semua saya catat. Kalau yang datang-datang awal udah saya catat. Yang belakangan belum. Jangan diganti-ganti dulu ya. Saya simpan dulu. Nanti baru kalau sudah ini baru sebentar ya. Saya ini dulu. Saya copy paste dulu sama Manurung sebentar. Sampai biar nggak ada yang dirugikan nanti. Karena itunya belum bisa juga ke portal ya, masih saya yang input data. Nah, udah. Ada lagi nggak pertanyaan? Atau ada yang nggak jelas? Cukup ya dua ditampilkan? Pak, Nanti, maaf ya. Pak. Mau Hah? nanya Pak. Mau Ya. tanya. Pak, kalau untuk pengetikan itu kalau kan ada yang di enter. Nah, habis di enter terus nulisnya agak ke dalam. Itu Nggak masalah. pengaruh nggak? Nggak masalah itu. Oh, enggak ya. Sebenarnya kalau di ini ya jadi kamu backspace boleh. Ini dia juga kamu lurus kiri semua gitu ya, lurus ya, nggak masalah. Ini hanya untuk tampilan ini supaya kita mudah membaca aja ya. Jadi bukan nggak masalah ininya. Sebentar saya tampilkan ya. Ya. Nah, saya coba tampilkan yang. Nah ini ya umpamanya. Ini ada yang masuk tadi yang nggak. Ini umpamanya saya di sini sama aja ya nih ya. Nah, oh, bala di ujung sini juga nggak usah, cuma nggak tampil di layar nanti repot kan tuh. Boleh. Tuh. Sampai ujung kan layarnya kan. Boleh. Oh iya. Nah, Baik, masalah Pak. itu. Dia cuman kita untuk memudahkan kita, makanya masuk ini bagian dari sini, masuknya itu aja. Oh, oke. Ini kan juga masih gabungan dari layout nih. Makanya saya majukan ke sini supaya dia layoutnya satu maksudnya. Sih, boleh nggak saya ini? Bisa. Kalau saya titik koma di sini, nih, saya harus bikin layout di sini. Nah, itu maksudnya. Supaya di layarnya mudah kita membacanya gitu aja. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ini bagian dari dia. Boleh nggak saya? Boleh. Mau saya out lagi di sini boleh, titik koma di sini. Ini masih satu baris, satu perintahnya satu baris. Dia akan turun kan NL-nya di belakang. Tidak ada slash n kan, NL-nya sini. Ini nyambung sini boleh. Ini yang dia ini out nyambung sini boleh. Cuman kita kan repot bacanya. Asal jangan di belakang 2 liter ini ya. Pokoknya nih total ini saya pindahkan ke ini nggak boleh. Kenapa? Ini komentar. Kalau komentar ini jadi biru lihat deh. Nah, kalau jadi biru dia tidak dihitung. Ya. Beda. Kalau komentar nggak boleh kita naikkan sebaris dengan dia. Ya. Baik Pak, terima kasih Tapi Pak. kalau ini, umpamanya layout ini pindah ke belakang botol, titik komanya tetap ada ya, boleh. Ini layout ini pindah lagi ke sini titik koma boleh. Tapi sebaiknya satu baris satu ini, atau baris terlalu panjang kita turunkan supaya kita mudah bacanya dalam satu layar itu ya, tidak masalah. Asal jangan disambung dia di bawah di belakang komentar. Disambung komentar warnanya berubah berarti salah. Artinya apa? Dijadikan komentar. Jadi rumus kita nggak ada, perhitungan kita nggak ada. Jadi dianggap komentar. Komentar tidak menghitung, tidak melaksanakan apa-apa. Nah makanya kalau di sini harus di enter. Itu bedanya dengan ini tadi. Kalau ini di bawah ini sebuah internet boleh. Nah bedanya komentar ini tetap warnanya tetap aja. Nah, beda kan? Hitam kan? Tetap. Cuman kalau umpamanya komentarnya seperti ini, nah saya sambung berubah dia. Integer main-nya akan menjadi biru. Nah itu akan salah. Nah itu bedanya komentar dengan backslash 2 kali dan dengan bintang backslash. Kalau bintang backslash di belakangnya boleh kita buat, warnanya nggak berubah. Asal jangan di dalam antara backslash bintang dan bintang backslash. Di belakangnya boleh. Tetapi kalau ini nggak boleh di belakang dia. Kamu nih konstannya mau ke sini, jadi error nanti. Nah, warnanya berubah kan? Error berarti dia nggak komentar. Tetapi kalau bintang, nah di atasnya ada bintang. Bintang
backslash bintang, saya bikin lagi bintang backslash. Umpamanya ada di sini. Saya konstannya naik, nggak salah, dia nggak salah. Masih hitam kan? Warnanya masih hitam. Ini masih ungu, ini masih merah. Berarti dia benar. Tetapi kalau sebaliknya, saya taruh dia di belakang 3,5 liter, 0,3 liter, ini pakai backslash 2 kali, dia akan error. Warnanya biru semua. Nah, itu juga gunanya keuntungan kita menggunakan bintang backslash atau backslash bintang ditutup dengan bintang backslash. Jadi di belakang ini kita buat dia tidak salah. Tetapi kalau backslash 2 kali, kita lupa nih, kita taruh belakang sini udah. Dia di baris itu dianggap komentar. Cuman yang ini kalau kelupaan ini bahaya. Ini kalau kelupaan semuanya dengan komentar. Kalau ini kan hanya baris itu saja. Baris umpamanya 12 dan ini saya naikin ke atas hanya baris 12 ini saja, yang jadi 11 dia jadi komentar. Tetapi kalau ini lupa ini titik ini semua baris ke bawah dianggap komentar semua. Ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Kita lihat dulu ininya materi kita. Ya, ini udah, nanti kita buat tambahannya. Ini sedikit ininya. Ini dia data yang kita buat tadi, integer berapa sih batasnya? Karena kemarin kan contohnya botol ya. Ada yang 2 liter, pokoknya di bawah 2 liter sampai 2 liter dia tidak salah. Tetapi di atas 2 liter, 2,1 liter berarti dia tidak salah. Ini dia integer. Integer itu ini 2 miliar lebih ya. Plus minusnya. Minus 2 miliar 147 juta sekian sampai plusnya 2 miliar 147 itu kalau integer. Itu kalau di the plus ya, C++. Kalau si biasa ini hanya 64.000 di bawah 65.000. Kalau di C++ dia lebih besar. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya data negatif, bilang kita positif semua. Ini bisa gunakan unsigned. Unsigned itu kemampuannya 2 kali lipat integer. Kalau tadi 2,1 miliar, ini menjadi 4,2 miliar lebih. Ya. Nah ini dia yang di data integer di C. Ini dia nih, 32.000 sampai 32.000, 64.000 cuma. Ini 4 miliar lebih ya, karena dia cuma negatif, positifnya tidak bisa 4 miliar. Kalau 4 miliar positif pakai gunakan unsigned. Ini short di C++ ini sama dengan integer di bahasa C biasa. Unsigned integer di C biasa ini dia unsigned short. Nah, jangan kita gunakan ini, gunakan aja integer. Kecuali kita hanya datanya itu paling 30.000 gitu ya, yang ada gunanya di atas. Boros di memori aja kita. Nah, itu dia integernya di C++ dengan C agak berbeda. Kemudian masih kurang nih kita. 2 kita butuh negatif umpamanya. 2 miliar sampai 2 miliar. Data kita 7 miliar. Ya nggak bisa kan? Kita mau juga bilangan bulat. Nah, kita namanya long. Artinya long integer ini. Kemampuannya lihat, bukannya 2 kali lipat, 4 kali lipat. Coba lihat. Ini yang negatifnya ya, ini kan 400 juta, ini 30 miliar, ini triliun, ini biliun, 9.223 biliun. Nah, ini kan 3, 6, 12, tambah 6, 18. 9 dikali 10 pangkat 18, ya, plus minus. Nah, jadi kalau masih kurang, lompatnya bukan semua di atas kita mau atau yang ini 4 miliar cuman kan walaupun ada negatif. Kita mau 5 miliar nggak bisa, 7 miliar nggak bisa pakai ini. Lompatnya jauh ya. Cuman baru 18 ya. 12 tambah 6 18. 9,223 10 pangkat 18. Min 18 sampai 10 pangkat 18. 9 biliun ya. Kalau miliar, triliun, biliun. Nah, masih kurang, ini namanya double. Atau ini dulu sebenarnya, float. Float ini, dia bilangan pecahan tapi dia punya pecahan. Cuman boleh nggak kita tampilkan nanti. Tapi dia tetap disediakan oleh komputer, punya pecahan walaupun nggak kita tampilkan, bisa. Dia plus minus ya pangkatnya juga, plus minus 10 pangkat 38. Jadi 38 di belakang koma, 38 nolnya di depan koma. Kali ini kan cuma 18. Jauh lebih besar ya ini ya. Ini yang paling besar adalah sampai 308 plus minus. 308 di belakang koma sampai 308 di depan koma karena dia sama ya kiri kanan. Seperti yang ini nih belajarnya. Cuma dipakai koma. Ini kan negatif. Jadi di belakang koma ininya berarti dia min itu berarti negatif. Min
sampai 308 ya. Nolnya, nah, susah ngitungnya. Makanya kalau terlalu besar gunakan float. Nah, ini jenis-jenis data yang kita gunakan tadi. Nah, kita kan tadi hanya integer sama double. Ya. Double itu sampai 308. Jadi berapa saja data yang kita masukin tidak akan error. Sangat besar ya. Ini kenapa yang besar-besar ini? Ya kalau umpamanya untuk keuangan itu nggak kepake. Ini biasanya untuk fisika, kimia, atau nanti masalah uang angkasa itu ya. Atau yang sangat-sangat kecil. Bilangan sangat kecil atau bilangan sangat besar, itu nggak sanggup integer saja. Nah, ini dia udah besar. Kalau keuangan ini udah dengan integer saja, tapi integer nggak ada pecahannya. Tapi kalau uang, pecahan kalau rupiah itu nggak ada gunanya ya. Nah, bisa kita gunakan ini. Itu batas-batasnya. Nah, ini baru di atas ini baru overflow. Kalau ini di atas ini data apa ya? Yang kita susah untuk cari data. Tapi kalau masih ini nih long integer ini masih. Ini masih juta, ini miliar, ini triliun, ini biliun, nah ini kan 9.200 biliun. Ini juta, ini miliar sini kan, ini triliun, ini biliun, 9,2 biliun ya. 10 pangkat 18 plus minus. Ya, min 10 pangkat 18 atau 9 10 pangkat 18. Ini sampai 308 minnya. Ini minus 10 pangkat 308 sampai positif 10 pangkat 308. Ini kalau float 1038. Negatifnya 1038 positif. Sangat besar. Nah, ini data-data kita ya. Nggak perlu kita ini kan. Nah, nanti ini minggu depan kita tadi udah aritmatika juga sederhana ya, tambah gitu ya, kali. Udah. Nanti akan kita coba untuk data yang apa namanya? Data yang besar. Data-data yang menggunakan simbol-simbol lain ya. Tadi kan hanya jumlah doang. Nah, jumlah kan kalau jumlah nggak mungkin sebesar ini ya. Ini miliar ya. Kurang lagi ini dia sampai 4 miliar. Masih kurang lagi ya gunakan ini sampai 9.000 miliar mana? Ini juta, ini miliar. Ini triliun. 9.223 triliun. Atau 9,233 bilion. Nah, ini dia. Masih kurang lagi ya gunakan float dulu. Karena dia sampai 10 pangkat 38. Kalau ini kan 10 pangkat 9 dikali, kalau kita belakang 10 juga, 10 pangkat di bawah 10 pangkat 19 ya. Kalau ini 2 kali lipat lebih dari 2 kali lipatnya ya. Long atau long integer ini 2 kali lipat dari floatnya 2 kali lipat. Dan dia punya pecahan, kalau ini nggak punya pecahan. Kalau nggak cukup juga 10 pangkat 19 nggak cukup, 10 pangkat 8 kurang, ini gunakan yang double. Itu dia data. Nah, nanti kita masuk ke sini, tanda-tanda yang lain, di mana kita menggunakan operator aritmatika, kemudian yang tidak ada simbolnya di sini, yang ada kan tambah, kurang, kali, bagi gitu ya, di sini ya. Nah, gimana nanti umpamanya akar, angkat yang besar, atau dia bukan bulat. Kalau pangkat kan sama dengan perkalian. 5 pangkat 3, berarti kan 5 kali 5 kali 5, sama kan? Tetapi 5 pangkat 2,5 nggak bisa. 5 kali 5 kali setengahnya nggak ada. Nah, itu nanti ada. Dan kita bahas nanti ininya sendiri ya, matematika. Baca-baca aja dulu ya. Nanti baca-baca dulu. Nanti nggak paham ditanya ya. Nah, itu sampai di sini dulu kita materi kita. Jadi bab 2 ini berapa kali pertemuan nanti ya, bisa 3 kali kita ya. Apalagi dengan Zoom kita interaksinya tidak seperti di kelas ya. Jadi, mungkin akan lebih panjang lagi. Itu kan yang saya rancang berdasarkan pertemuan di kelas itu. Kalau nggak di kelas, mungkin yang di kelas 2 kali pertemuan, di Zoom bisa 3 kali gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ngerti. Ya, kalian ngerti tanya ya. Jangan tidak ada malu-malu, tidak ada segan-segannya ya. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini ya.
ininya tadi udah saya yang lengkapnya tadi sampai berapa orang udah saya rekam ya ininya ya kehadirannya ya. Yang kehadirannya yang udah saya rekam ini. Bukan yang sekarang, kalau sekarang kan udah berkurang lagi ya. Makanya saya ambil pada saat kalian terbanyak ya, biar enggak ini. Karena masih ada yang kerja segala macam ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nanti materi yang hari ini, nah besok bisa dilihat di Google Classroom ya. Google Classroom. Tolong dibaca-baca ya, diulang-ulang. Kalau nggak paham juga, nanti tanya. Jadi sebelum masuk, selalu tanya kalau yang nggak paham ya. Kalau ada teman yang dekat, boleh tanya teman dulu. Nggak ngerti juga sama teman, boleh nanti. Ya. Jadi nggak ada batas untuk pertanyaan ya. Silakan. Karena waktunya kita tutup sampai di sini ya. Kita jumpa minggu depan. Nah, tapi jangan lupa dibuka Google Classroom-nya. Ya. Kita tutup. Sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup lagi ya, ini ya. Ya Pak, makasih.